Assalamualaikum semua pengasih trading, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 4 ini. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya dengan kelicikan Reddington berhasil mendapatkan senjata secara gratis berkat bantuan Glenn, Tom, dan tentu saja Smokey yang ikut andil dalam rencana Reddington itu. Dan selain itu juga, Reddington berhasil mendapatkan jet pribadi secara gratis untuk Reddington bepergian ke depannya. Namun yang akan menjadi fokus cerita kali ini adalah tentang koper berisi tulang pemberian Mr. Kaplan kepada Tom itu, yang dimana di episode sebelumnya Tom meminta bantuan Nick Corporal, namun karena Nick tak memiliki kemampuan untuk mengetahui DNA dari tulang yang sudah sangat-sangat lama itu, Nick pun mengenalkan Tom kepada Pete, seorang pria yang Nick kenal sangat pintar dan dapat membantu masalah Tom ini. Dan di video ini kita akan mengetahui tentang perkembangan tentang koper berisi tulang itu dan bagaimanakah keseruannya. Sebentar lagi kita akan segera menyaksikan ya. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. God's own racehorse. Cerita dimulai di sebuah tempat di mana di sini kita diperlihatkan Blacklist kali ini yang dikenal sebagai The Endling melakukan pembunuhan kepada pria ini, yang saya bisa konfirmasikan The Endling disewa untuk membunuhnya karena kepentingan bisnis kliennya. Dan tentu saja The Endling bersedia melakukannya karena memiliki agenda sendiri yang untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Sementara untuk Tom dan Agent Kin di tempat tinggalnya, terlihat Tom menerima panggilan dari Nick yang memberitahu Tom bahwa Pete, temannya yang menganalisis tulang pemberian Mr. Kaplan itu, menghubunginya dan meminta Tom maupun Nick untuk hadir di rumah Pete siang ini juga. Tapi tentu saja Tom merahasiakan itu kepada Agent Kin tentang masalah itu, dan bahkan Agent Kin juga tidak mengetahui bahwa yang menghubungi Tom saat ini adalah Nick, karena Tom tidak ingin Agent Kin sampai mengetahui tentang apa yang dilakukannya bersama Nick Corporal itu, yaitu menyelidiki atau mencari tahu tentang tulang yang diberikan Mr. Kaplan kepadanya itu. Tapi sebelum kita melihat pertemuan antara Tom, Nick, dan Pete, kita akan ke sisi Agent Kin terlebih dahulu yang mendatangi Reddington dan Dembe yang saat ini tinggal di rumah sewaan yang mewah yang katanya hanya 3 hari saja di rumah sewaan ini, yang Dembe dapatkan dari iklan di koran dengan harga yang sangat murah. Dan di sini seperti biasa Reddington pun memberikan Blacklist kali ini, yaitu The Endling yang baru saja membunuh di scene awal yang kita lihat tadi. Tapi tentu saja kita tidak akan terlalu detail tentang kasusnya, dimana setelah Reddington menjelaskan semua tentang kasus kali ini, Agent Kin pun memberikan kasusnya kepada timnya, dimana setelah menyelidiki petunjuk-petunjuk yang diberikan Reddington, FBI berhasil mengetahui tentang agenda The Endling yang mereka asumsikan ingin menculik seorang putri dari Raja Serbia yang saat ini ada di Amerika untuk menghadiri sebuah acara, di mana Agent Kin dan kawan-kawan yang mengetahui itu pun mencoba untuk mencegahnya. Dan FBI berhasil mengamankan putri dari Raja Serbia itu. Namun setelah mereka mengamankan putri raja itu, FBI akhirnya mengetahui bahwa sebetulnya yang ingin diculik The Endling bukanlah putri raja ini, melainkan asistennya, yang tentu saja Blacklist kali ini berhasil menculik asisten putri raja itu, yang dimana setelah mendengarkan keterangan putri raja ini, FBI mengetahui motif The Endling menculik asisten putri raja itu, yaitu menginginkan darah asisten itu yang tergolong sangat-sangat langka, yang intinya The Endling yang memiliki nama Nirah Ahmad ini memiliki seorang putra yang saat ini sedang
yang diadopsi oleh orang lain. Namun saat ini sedang sakit parah dan membutuhkan darah dari asisten yang diculiknya itu. Dan sebenarnya Nira itu memiliki darah yang sama dengan asisten itu. Dan dia bisa saja menyelamatkan putranya sendiri. Dan akibat itu FBI berspekulasi The Endling menculik asisten putri raja itu mungkin karena dia tak ingin mati ketika menyelamatkan putranya. Jadi Blacklist kali ini ingin mengorbankan asisten raja itu agar bisa menyelamatkan putranya. Itu dimana FBI yang mengetahui itu pun mencoba untuk mendatangi putra dari Nira Ahmad yang saat ini sedang di rumah sakit. Tapi lagi-lagi mereka terlambat karena Nira Ahmad berhasil membawa kabur putranya. Itu. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan FBI selanjutnya tentang kasus kali ini. Karena kita akan ke sisi Tom di Korpal yang saat ini sudah berada di rumah Pete ini. Dan di sini Pete menjelaskan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan DNA dari tulang yang diberikan Mr. Kaplan. Tapi setelah dia mencocokkan di database umum, tidak ada yang cocok dari database tersebut. Namun Tom menyarankan Pete untuk mencocokkannya melalui database milik federal. Di mana Pete yang mendengar itu berkata bahwa dia mungkin bisa melakukan itu. Tapi jika ada yang cocok, dia hanya bisa sampai mengetahui tentang cocok atau tidaknya. Karena untuk mendapatkan identitas DNA melalui database milik federal, mereka harus mendapatkan tanda tangan dari agen federal tersebut. Yang saat ini dipikirkan oleh Tom yang dapat membantu masalah itu adalah agen Kin istrinya. Karena Pete juga menyampaikan jika Tom bisa memfoto ID card milik agen Kin, maka Pete bisa melakukan selebihnya. An ID would work. Yang pada akhirnya untuk mendapatkan foto ID card milik agen Kin, Tom pun mengajak agen Kin makan siang di waktu senggang agen Kin. Di mana akibat inilah Tom berhasil mendapatkan foto ID card milik agen Kin itu dan memberikannya kepada Pete ini. Yang dimana Tom meminta kepada Pete untuk memberitahunya jika sudah mengetahui identitas dari tulang yang mereka selidiki itu. Namun apakah Pete akan berhasil mengungkap tentang identitas tulang yang diberikan Mr. Kaplan itu? Dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena tak lama setelah ini kita akan ke sisi Reddington yang saat ini masih di rumah mewah sewaannya itu. Tapi saat Reddington ingin makan selai kacang yang baru saja diambilnya itu, dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dan ternyata suara itu berasal dari dua orang yang baru saja berhasil masuk secara diam-diam. Tapi tak membutuhkan waktu yang lama, Dembe dan Reddington berhasil melumpuhkan kedua orang tersebut. Dimana di sini Reddington pun meminta pria ini untuk memberitahu siapa yang sudah mengirimnya untuk membunuhnya. Dimana awalnya pria ini tidak mau mengakui sama sekali, tapi tak membutuhkan waktu yang lama yang tentu saja dengan ancaman-ancaman Reddington, mereka pun menyampaikan bahwa mereka dikirim oleh seseorang yang bekerja di kantor pos milik pemerintah. The mailman, where can we find him? Ya akhirnya Reddington pun mendatangi seseorang itu yang bernama Anthony yang saat ini sedang melakukan pekerjaannya di sebuah kantor pos milik pemerintah ini. Tapi di sini Anthony seakan-akan tidak mengetahui tentang dua orang yang Reddington tunjukkan fotonya. Dan karena ini masih di tempat umum, Reddington pun kembali mendatangi Anthony ketika dia ingin pulang ke rumahnya. Dan untuk mengetahui mengapa Anthony ini mengirimkan dua orang ke rumah yang Reddington sewa, Reddington dan Dembe pun membawa Anthony itu ke rumah sewaan Reddington ini. Dan di sini Reddington pun menjelaskan kepada Anthony dengan berkata bahwa Reddington mempunyai musuh yang ingin membunuhnya. Namun kenapa musuhnya itu ingin membunuhnya, itu bukanlah kepentingan yang perlu Anthony ketahui. Karena yang penting perlu Anthony ketahui adalah ketika menyangkut keamanan Reddington, Reddington akan mengambil tindakan pencegahan yang sangat luar biasa. Dan dua orang yang Reddington tahan sebelumnya ini datang ke tempat ini atas arahan dari Anthony ini. Dan Reddington berasumsi mereka datang untuk membunuh Reddington. Dan jika bukan untuk membunuh Reddington, maka Reddington meminta penjelasan detail akan hal itu. Di mana Anthony yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa Reddington
telah salah memahaminya karena Anthony mengirim dua orang ini bukan untuk membunuh Reddington, melainkan Anthony yang bekerja di kantor pos setiap harinya memiliki daftar tentang rumah-rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Jadi dia menawarkan dan mempostingnya di dark web yang tentu saja dengan imbalan, dimana setelah dia mendapatkan uang muka yang contohnya dari dua pria ini yang memang mereka tak saling mengenal, Anthony akan mengirimkan alamatnya yang sebetulnya dua pria ini hanya ingin mencuri di rumah mewah yang saat ini Reddington sewa ini. Dan itulah alasannya sebenarnya mengapa dua orang ini masuk rumah yang Reddington telah sewa ini. Dan saya juga bisa konfirmasikan bahwa perkataan Anthony ini memanglah benar. Di mana Reddington yang mendengar itu sangat antusias karena dia melihat kesempatan dari bisnis yang dimiliki pria ini, yang dimana Reddington ingin memanfaatkan pria ini yang setiap harinya memiliki daftar tentang rumah-rumah yang ditinggal oleh pemiliknya itu, namun ingin digunakan bagaimanakah bisnis milik pria ini oleh Reddington, dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena di sela-sela percakapan mereka ini, Agent Kim datang untuk meminta bantuan kepada Reddington agar bisa menemukan Nirah Ahmad blacklist kali ini. Let me grab my hat. This should be fun. Yang dimana akhirnya Reddington membawa Agent Kim kepada kenalannya, seorang dokter hewan, yaitu wanita ini yang biasa mengobati para penjahat yang terluka. Dan Reddington tahu bahwa dokter yang saat ini membantu The Endling adalah salah satu anak buah wanita ini, yang dimana awalnya wanita ini yang bernama Melissa tidak mau memberitahu di mana saat ini anak buahnya itu sedang bekerja. Tapi setelah Reddington menyampaikan bahwa anak buahnya saat ini sedang dicari FBI, dan Reddington berjanji kepada Melissa bahwa jika Melissa memberitahu lokasinya, maka penangkapan anak buahnya itu tidak akan berdampak kepada bisnis Melissa ini, yang dimana akibat itulah Melissa akhirnya bersedia memberitahu lokasinya. Yang dimana setelah mengetahui lokasinya, Agent Kim, Reddington, dan Dembe pun pergi ke lokasi itu sebelum terjadi operasi untuk menyelamatkan putra dari Nirah Ahmad ini. Step away from the tables. Hands, everyone. Yang tentu saja Nirah menolak untuk menghentikan rencananya karena dia tak ingin anaknya tewas. Dan Reddington yang memahami situasi dari Nirah Ahmad ini memberikan solusi bahwa Nirah bisa menyelamatkan putranya, tapi Nirah harus pergi bersamanya dengan membawa putranya dan meninggalkan dokter dan pasiennya di tempat ini, karena saat ini FBI sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Karena jika Nirah Ahmad menolak tawaran Reddington dan tetap berada di tempat ini, maka Nirah tidak bisa menyelamatkan putranya, karena Nirah tahu rumah sakit tidak ada yang bisa menyelamatkan putra dari Nirah Ahmad ini. Yang dimana akhirnya Nirah pun setuju saran dari Reddington itu, dan Agent Kim terpaksa berbohong kepada Donald dan Afabi bahwa Nirah telah melarikan diri setelah dia tiba di tempat ini. Dan ternyata Reddington yang ingin menyelamatkan putra Nirah Ahmad itu meminta bantuan Nick, yang tentu saja Nick awalnya menolak karena dia mengira Reddington mengetahui tentang apa yang dilakukannya bersama Tom. Tapi setelah Reddington menjelaskan keinginannya dan Reddington berjanji akan memberikan apapun jika Nick mau membantu Reddington, Nick pun akhirnya bersedia membantu Reddington lagi. Dimana untuk operasi agar bisa menyelamatkan putra blacklist kali ini, Reddington juga meminta bantuan kepada Melissa, dokter hewan tadi. Dan ternyata agar bisa menyelamatkan putra dari blacklist kali ini, inilah yang harus dilakukan oleh sang ibu atau blacklist kali ini, yaitu Nirah Ahmad rela membunuh dirinya sendiri agar bisa menyelamatkan putranya. Karena untuk menyelamatkan putranya yang terkena penyakit itu, sang donor harus mengorbankan dirinya. Dan itulah alasannya dia menculik asisten putri raja tadi, karena Nirah sebetulnya tak ingin mengorbankan dirinya. Tapi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan putranya, Nirah pun bersedia berkorban untuk keselamatan putranya itu. Dan itulah akhir kasus blacklist kali ini.
Nah, di sini Agent Kin sempat bertanya kepada Reddington apa motif tersembunyi Reddington kali ini, karena Reddington harus bersusah payah juga untuk menyelamatkan putra dari Nira Ahmad itu. Yang dimana Reddington yang mendengar pertanyaan itu menjawab bahwa dia kali ini memberikan kasusnya tidak memiliki niat terselubung apapun, karena kasus kali ini hanya keinginan Reddington yang tulus untuk menghentikan seorang penjahat yang Reddington yakini benar-benar tercela. Tapi nyatanya Reddington mendapatkan kesimpulan bahwa orang berdosa juga bisa menjadi orang yang suci. Dan jika Reddington mendapat situasi yang sama, Reddington ingin berpikir bahwa dia akan seberani Nira Ahmad itu. Setelah Nick menyelesaikan operasinya dan Nick bisa mengkonfirmasi bahwa putra Nira itu akan selamat, Nick pun menagih janji yang Reddington katakan tadi, di mana Nick Corporal tidak menginginkan uang atau harta yang lainnya, melainkan Nick ingin Reddington maupun Agent Kin tidak menemuinya lagi ke depannya. Dan itulah keinginan Nick yang ingin dipenuhi oleh Reddington maupun Agent Kin ini. Never call me again. Either of you. Dan setelah ini kita pun akhirnya melihat lagi Anthony yang bekerja di kantor pos milik pemerintah ini bertemu dengan Reddington lagi, dimana di sini Reddington menyampaikan kepadanya bahwa Reddington akan mengambil 100% bisnis milik Anthony ini yang dia jelaskan tadi, yang tentu saja awalnya Anthony ini menolaknya. Tapi setelah Reddington menyampaikan bahwa pemasukan Anthony dari bisnisnya itu paling hanya 50.000 sampai 100.000 dolar saja per tahunnya, Reddington menyampaikan bahwa jika Reddington yang memiliki sepenuhnya bisnis Anthony itu, Reddington bisa mendapatkan 100 kali lipat dari pemasukan Anthony saat ini. Dan Anthony akan mendapatkan bagian 10% dari pemasukan mereka nantinya, karena Reddington berencana memanfaatkan daftar rumah kosong yang dimiliki oleh Anthony ini setiap harinya untuk disewakan kepada orang yang ingin mencari rumah aman. Contohnya adalah penjahat yang ingin bersembunyi atau apapun itu. Dan tentu saja untuk satu orang saja yang akan menyewa jasa Reddington itu, mereka para klien akan mengeluarkan uang yang sangat-sangat banyak. Dan itulah tentang rencana Reddington yang mendapatkan peluang untuk meningkatkan keuangan Reddington saat ini. Dan tentu saja Anthony yang tahu bahwa 10% saja dia akan menjadi kaya raya ke depannya, bersedia memberikan sepenuhnya bisnisnya kepada Reddington ini. Dan itulah tentang agenda Reddington di video kali ini, di mana Reddington yang melihat peluang untuk meningkatkan keuangannya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ditemukannya ini. Dan untuk Tom, akibat 4 kali panggilannya tidak dijawab oleh Pete, Tom menghubungi Nick yang baru saja selesai operasi putra dari Nira Ahmad tadi. Karena Tom yang khawatir menyampaikan kepada Nick bahwa dia tidak menyukai situasi saat ini, karena Pete tidak menjawab panggilan Tom sama sekali. Yang mana Tom berspekulasi Pete akan menggunakan penelitian tulang itu demi keuntungan pribadinya. Namun Nick yang mendengar itu meminta Tom untuk tetap tenang, karena dia sudah lama mengenal Pete dan Nick yakin Pete tidak akan melakukan seperti yang dispekulasikan oleh Tom. Dan untuk itu Nick menyampaikan kepada Tom bahwa dia akan singgah ke rumah Pete untuk mengeceknya. Dan tak lama setelah Tom menutup teleponnya, Agent Kin akhirnya pulang ke rumahnya, di mana di sini Agent Kin curhat kepada suaminya ini tentang apa yang dilakukannya tadi yang melibatkan Nick mantannya itu. Di mana Agent Kin merasa sangat menyesal telah mengenalkan Nick kepada Reddington sejak awal, dan Agent Kin merasa bersalah kepada Nick karena jika dia tidak mengenalkan Nick kepada Reddington dahulu kala, maka Agent Kin yakin Nick Corporal tidak akan terlibat apapun dengan yang dilakukan Reddington sampai saat ini. Tapi Tom yang mendengar itu mencoba meyakinkan istrinya untuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu, karena menurut Tom, Nick sudah besar dan Nick bisa menjaga dirinya sendiri.
Nick's a big boy. He can take care of himself. Sementara Agent Kim dan Tom membahas masalah Nick Corporal itu, di sisi Nick sendiri terlihat dia baru saja tiba di apartemen Pete temannya ini. Namun di sini dia melihat pintu rumah Pete tidak sedang terkunci. Dan setelah Nick masuk ke apartemen Pete dan melihat hasil penelitian tulang pemberian Mr. Kaplan di komputer milik Pete, tiba-tiba inilah yang terjadi. I know he can, but ultimately it's my... Di mana Nick dicekik dari belakang oleh seseorang yang tak dikenal, yang dimana saya bisa konfirmasikan Nick pun harus tewas akibat seseorang itu. Dan setelah seseorang itu membunuh Nick dan untuk saat ini kita belum bisa mengetahui sosoknya, seseorang itu pun pergi membawa koper berisi tulang pemberian Mr. Kaplan itu. Dan itulah akhir kehidupan dari Nick Corporal, mantan Agent Kim, mantan aset Reddington, bagian medis atau yang saat ini telah menjadi teman Tom. Namun siapakah seseorang yang sudah membunuhnya dan mengambil koper berisi tulang pemberian Mr. Kaplan itu, dimana untuk saat ini kita belum bisa untuk mengetahuinya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. I know he can, but ultimately it's my... Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat reading dan Assalamualaikum.